Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Profesor Dr. Yul Hendry beserta yang saya banggakan teman-teman yang seperjuangan dengan saya. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat terutama untuk diri sendiri dan berdampak kepada orang lain di sekitar kita, termasuk masyarakat. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan mencoba menyampaikan narasi dari buku yang saya baca, yaitu pengarangnya Lev Vygotsky dengan judul Educational Teori in Cultural Context. Teori pendidikan di dalam konteks budaya. Belajar dan budaya merupakan alat dialog antara manusia intelek dengan dunia sosial. Ketika kita berbicara tentang belajar, maka yang sering terbayang oleh kita itu adalah seorang anak yang sedang duduk sendiri dengan bukunya untuk memahami sesuatu. Nah, model mental seperti ini sangat kuat dalam pendidikan modern. Namun hal itu membuat kita sering lupa bahwa manusia itu dan kita ini tidak belajar secara individu. Namun kita belajar melalui orang tua kita, kemudian guru, dosen, dan kita belajar juga dengan teman sebaya, kemudian kita belajar juga dari orang lain, dan bahkan kita belajar dengan masyarakat. Dari gagasan inilah Vygotsky menciptakan intelektual sebagai fondasi psikologi pendidikan. Buku ini mengajak kita sebagai pembaca untuk memahami dasar pendidikan dan konsep belajar bukan di atas pundak individu, tetapi belajar itu melalui jaringan sosial, budaya, bahasa, dan praktik manusia. Nah, Profesor dan teman-teman semua, Vygotsky muncul dengan gagasan dasar pendidikan dan menempatkan kembali konsep belajar bukan Vygotsky muncul dengan gagasan dasar bahwa belajar melalui perkembangan. Dengan paradigma ini mengembalikan anggapan yang pernah diilhami oleh Piaget yang mengatakan bahwa seorang siswa untuk sampai pada tingkat tertentu
harus bahwa seorang anak perlu mencapai tingkat tertentu untuk belajar pada tingkat yang lebih sulit. Bagi Vygotsky bukan begitu. Justru interaksi edukatif lah. Justru kalau bagi Vygotsky justru interaktif bagi Vygotsky justru interaksi edukatif yang tepatlah yang membentuk perkembangan, yang mendorong perkembangan itu sendiri. Pada bab pertama buku ini memperkenalkan konsep psychological tools, alat psikologis yang memungkinkan pengorganisasian pikiran dan realitas. Nah, di sini bahasa bukan hanya sebagai alat komunikasi, namun bahasa merupakan sebagai pembentukan pola pikir. Seperti simbol, angka, peta, diagram, narasi, semua itu merupakan alat budaya yang membangun struktur mental kita. Pada buku ini kita bukan hanya lagi belajar tentang teori Vygotsky, melainkan belajar melihat ulang pendidikan melalui kacamata baru. Nah, Profesor dan teman-teman semua, dalam buku ini saya mengutip, pendidikan adalah proses sosial di mana kecerdasan manusia berkembang melalui interaksi dan dengan alat budaya seperti bahasa, simbol, dan tradisi. Belajar tidak terjadi secara individu, namun melalui interaksi aktif yang berkembang dalam lingkungan sosial. Dalam buku ini ada 3 konsep kunci yang dapat disimpulkan. Yang pertama, zone of proximal development, di mana jarak antara apa yang bisa dilakukan siswa secara mandiri, kemudian nanti baru dibantu oleh orang dewasa dan teman sebaya yang lebih kompeten. Nah, itu konsep yang pertama. Kalau konsep yang kedua disebut dengan scaffolding. Nah, di sini guru membantu siswa untuk berkembang sebelum mereka dilepas untuk mandiri. Nah, yang ketiga, cultural tools, yaitu bahasa, alat budaya. Nah, alat budaya di sini maksudnya
seorang siswa itu berkembang sesuai dengan bahasa dan tradisi di mana mereka berada. Nah, perkembangan kognitif bersifat sosiokultural. Apa yang dipelajari anak ditentukan oleh nilai dan alat yang tersedia di sekitar mereka. Belajar bukan aktivitas menerima, tetapi menghasilkan makna. Bagian akhir buku ini memperluas cakupan teori ke ranah keberagaman, identitas, bahasa, dan kelas sosial. Semua itu bukan hambatan belajar, tetapi modal budaya yang membentuk cara memahami dunia. Pendidikan yang mengabaikan konteks budaya beresiko mematikan potensi siswa. Nah, pada akhirnya buku ini bukan tentang Vygotsky. Buku ini tentang kita, tentang bagaimana kita memahami, belajar, mengajar, dan menjadi manusia yang tumbuh dalam jaringan simbol, bahasa, dan budaya masing-masing. Jika Piaget mengajarkan bahwa manusia berkembang untuk belajar, Vygotsky mengajarkan bahwa manusia belajar untuk berkembang. Baiklah, sekian narasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terjadi salah pemahaman sehingga membuat kita tidak nyaman berada di sini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eng eng eng.